Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Walansari, NIM 1813300000360, kelas 4 PGSD A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Mari kita simak. Apa sih yang dimaksud dengan model-model pengelolaan kelas di sini? Model pengelolaan kelas yaitu suatu pola agar siswa lebih bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani tahun 2013, halaman 130, ada 4. Yang pertama, penataan tempat duduk. Yang kedua, gaya penataan. Yang ketiga, prinsip pengelolaan kelas. Dan yang terakhir yaitu manajemen kelas. Penataan tempat duduk menurut Novan Ardiwiani tahun 2013, halaman 133. Di sini formasi ini ada 11. Yang pertama, formasi tradisional atau konvensional. Yang kedua, formasi chevron. Yang ketiga, formasi meja pertemuan. Yang keempat, formasi pengelompokan terpisah. Yang kelima, formasi kelompok untuk kelompok. Yang keenam, formasi periferal. Yang ketujuh, formasi auditorium. Yang kedelapan, formasi bentuk U. Yang kesembilan, formasi konferensi. Yang ke-10, formasi tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu formasi lingkaran. Yang pertama yaitu formasi tradisional atau konvensional. Formasi ini sudah lama dipakai, yaitu berbentuk deret memanjang ke belakang dengan satu meja sepasang peserta didik. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional, namun berderet memanjang ke samping. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Apa sih formasi chevron ini? Formasi chevron ini yaitu jarak antara siswa dengan siswa lain dan guru dapat terkurangi dan menjadikan pandangan guru lebih baik sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu formasi bentuk U. Formasi bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para peserta didik sehingga mampu membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam yaitu formasi konferensi. Guru dalam formasi konferensi ini melontarkan tema yang akan dibahas, kemudian mengawasi dan sekali-kali mengarahkan siswa untuk kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi dan debat aktif. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah. Disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuan dari formasi pengelompokan terpisah ini yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja. Apa sih formasi tempat kerja ini? Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam
laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat duduk untuk menjalankan tugas, seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktek di laboratorium. Yang kesembilan ini yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran untuk berdebat atau observasi pada kegiatan kelompok. Yang ke-10 yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai manajer kelas sebagai seorang yang mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang terakhir yaitu formasi periferal. Apa sih formasi periferal itu? Formasi ini yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa untuk memutar kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Yang pertama, guru sebagai tokoh sentral dalam pengelolaan kelas, dari mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Yang kedua, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode yang akan digunakan dalam menyampaikan bahan ajar dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil dari peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.